Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam dengan judul bab meyakini hari akhir serta mengakhiri kebiasaan buruk. Pertemuan yang kedua bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang nanti akan dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna seperti biasanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukif, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasil, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubni, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya
dzal jalali wal ikram. Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini kita awal dengan doa tadi bisa membawa manfaat dan barokah ilmu kita. Amin. Selanjutnya, masih ingatkah adik-adik dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Apa yang kita bahas? Ya, yakni beriman kepada hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ada yang masih ingat apa itu pengertian beriman pada hari akhir? Ada? Ya, beriman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur menerima pengadilan dari Allah. Beriman pada hari akhir ini, yakni harus dipercayai di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Menurut para ulama, hari akhir atau kiamat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu kiamat sughra. Kiamat sughra yakni kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa manusia dan sebagian alam semesta beserta isinya. Hanya sebagian saja yang mengalami kematian ataupun kehancuran. Coba amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Ya, orang yang meninggal dunia. Gambar yang kedua, betul, tanah longsor. Gambar yang ketiga, banjir, ya. Dari gambar-gambar ini apa yang bisa kita sampaikan atau kita uraikan hubungannya dengan beriman kepada hari akhir? Ya, ini adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk di dalam kiamat sughra. Jadi kiamat masih kecil. Yang mengalami kematian adalah sebagian manusia. Yang mengalami tanah longsor adalah sebagian alam semesta ini. Yang mengalami banjir adalah sebagian alam semesta ini. Maka yang namanya sebagian itu disebut kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua yakni kiamat kubra. Kiamat kubra yakni kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta beserta isinya. Dunia porak-poranda, rusak, hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika hal itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Kiamat kubra memang belum terjadi. Peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad yang tersebut di dalam hadis ataupun Al-Quran. Kejadian-kejadian nanti saat kiamat kubra ataupun belum terjadi tapi sudah tersebut di dalam Al-Quran, coba kita uraikan. Yang pertama yang terjadi yaitu saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali hanya yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan firman Quran surat Az-Zumar ayat 68. Lalu apalagi yang terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya? Maka akan terjadi
goncangannya sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, sesuai firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Saat trompet yang pertama ditiup, maka goncanglah bumi ini dengan dahsyat serta mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Selanjutnya langit akan menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, meluap, lautan meluap, dan menjadi panas sesuai dengan firman Allah yang tersebut dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Jika kita meragukan adanya hari akhir, tidak. Yang selanjutnya terjadi setelah semuanya, selanjutnya manusia seperti laron yang berterbangan, yang mencari cahaya, mencari lindungan. Gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan sesuai dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Begitu kiamat kubro. Setelah kiamat terjadi, maka berganti menjadi alam akhirat yang di dalamnya dimulai dari mana? Dari yaumul barzah. Apa itu yaumul barzah? Yaumul barzah yakni adalah alam yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara dunia dan akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Setelah bangkit dari alam barzah, bagaimana keadaan? Setelah bangkit dari kubur, seperti yang kita lihat bibit tanaman ini mulai muncul tumbuh dari dalam tanah, nanti kita manusia juga begitu, akan bangkit dari alam kubur untuk menuju alam mahsyar. Nah, yaumul ba'ats dikenal dengan hari kebangkitan manusia dari alam kubur untuk diarahkan atau digiring ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala atau trompet yang kedua oleh malaikat Israfil. Semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kuburnya, sesuai yang tersebut dalam surat Yasin ayat 51 yang berarti, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhan. Setelah yaumul ba'ats, maka sampai pada yaumul mahsyar. Tampilan yaumul mahsyar kurang lebih seperti ini. Padang yang sangat luas, tandus yang sangat panas. Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pastinya yaitu bagi orang-orang yang dikumpulkan, maka semuanya akan dihisab atau diperhitungkan seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Maka tak akan ada sebuah amal yang terlewat dari balasannya walaupun sebutir biji zahro pun. Itu adalah janji Allah. Seperti tersebut dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maka pada
hari pembalasan atau timbangan. Ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia dan untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing dari Allah yang Maha Adil. Selanjutnya, coba lihat gambar ini. Apa yang kira-kira terpikir di benak pikiran adik-adik semua? Di sini tempat yang hijau, dingin, indah, yang menyejukkan. Gambar satunya lagi, panas, penuh api, membakar. Apa kira-kira yang terpikir? Ya, kurang lebih ini adalah tampilan surga. Surga yakni sebagai balasan orang yang berbuat amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan di dunia. Seperti susu mengalir, buah enak-enak tinggal memetik. Tempatnya dingin, sejuk, pokok segala kenikmatan yang diidam-idamkan manusia sudah menanti di sana. Itu adalah gambaran surga menurut surat Yasin ayat 55 sampai 58. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu adalah bukti bahwasanya surga itu ada. Di mana tadi? Surat Yasin ayat 55 sampai 50. Kebalikannya surga adalah neraka balasan bagi orang yang beramal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Na'udzubillah min dzalik. Tersebut di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Tersebut juga dalam surat Al-Waqi'ah ayat 42 sampai 44. Fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim. Yang berarti mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Begitulah gambaran betapa pedih beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikannya. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup mereka. Adakah adik-adik yang ingin masuk neraka? Tidak. Maka jauhilah larangan Allah dan laksanakan perintah-perintah Allah. Akhirnya sampai sini adakah yang bertanya? Jika tidak, maka Ibu sampaikan rangkuman materi ini. Yang pertama, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil.
Yang ketiga, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yakni kiamat sughra dan kiamat kubro. Setelah kejadian kiamat kubro yang sangat dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yakni alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yang nantinya setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah seadil-adilnya. Allahu Akbar. Sekian materi dari Bu Sum hari ini. Semoga bermanfaat, membawa keberkahan ilmu. Untuk selanjutnya nanti silahkan dikerjakan soal latihan yang tersebut di link web. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Minggu depan kita akan mempelajari bab yang kedua, maka jangan lupa tetap baca bukunya di rumah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.